Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali Warta Parlemen dengan berita pertama pemirsa. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mendesak Badan Cyber dan Sandi Negara untuk fokus memproteksi kejahatan cyber yang dilakukan pihak asing karena telah sering terjadi peretasan data-data milik negara serta menjaga konten berbahaya seperti pornografi, narkoba, dan terorisme. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan, tugas utama Badan Cyber dan Sandi Negara adalah menjaga keamanan data yang dimiliki negara, bukan justru mengurusi masalah hoaks, apalagi masalah hoaks membangun. Fadlizon menambahkan, BSSN bukan menjadi badan yang membatasi masyarakat dalam mengeluarkan pendapat, baik lisan ataupun tulisan. Karena kebebasan berpendapat masyarakat dijaga oleh Undang-Undang Dasar. Tugas BSSN harus lebih fokus mencegah kejahatan cyber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Harusnya tugas dari BSSN ini adalah menjaga ekosistem cyber nasional, kepentingan Indonesia, objek-objek vital. Jadi bukan mengurusi hoax dan lain-lain ya, apalagi hoax yang membangun gitu ya. Jadi yang diurusi itu adalah bagaimana memproteksi, menjaga ekosistem cyber kita ini juga tertib dan bertanggung jawab, dan juga dari terutama ancaman dari luar, karena kita berusaha untuk diretas dari luar itu mungkin jutaan kali. Dan Fadli menegaskan, Badan Cyber dan Sandi Negara harus lebih mengedepankan kepentingan nasional, bukan hanya terfokus pada politik semata. BSSN diharapkan dapat mencegah tersebarnya konten pornografi, narkoba, maupun teror kepada masyarakat luas. Menurut saya juga yang kalaupun ada sensor itu terbatas pada hal-hal yang menyangkut misalnya pornografi, narkoba, kejahatan terorisme, atau kejahatan-kejahatan lain, fitnah, hoax, dan lain. Tapi untuk kontestasi politik itu jangan disensor. Itu menurut saya melanggar hukum, melanggar undang-undang dasar malah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, diharapkan pembahasan undang-undang akan lebih maksimal karena Badan Legislasi akan mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini akan mendorong kinerja legislasi semakin baik. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan, salah satu undang-undang prioritas yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh fraksi DPR RI untuk segera direvisi adalah Undang-Undang MD3. Firman menjelaskan ada 4 hal penting yang akan direvisi, yaitu penambahan pimpinan DPR RI yang akan diambil oleh partai pemenang pemilu, penambahan alat kelengkapan Dewan di MKD DPR RI, serta memperluas kewenangan pembahasan undang-undang kepada Badan Legislasi DPR RI. Satu tambahan lagi yang tadi adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Dewan Legislasi itu agar pembahasan undang-undang itu lebih maksimal, maka Badan Legislasi yang sekarang tugasnya hanya mengharmonisasi karena anggotanya ada 75 orang itu sangat efektif untuk ditugaskan untuk ikut menyusun undang-undang, sehingga minimal kalau 75 orang itu kan bisa 3 panja sekaligus. Artinya bahwa kalau bisa mendapat penugasan itu kan bisa menambah prestasi atau meningkatkan kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Legislasi DPR RI akan mendapatkan kewenangan dan hak untuk mengajukan undang-undang yang selama ini hanya dimiliki oleh alat kelengkapan Dewan atau komisi-komisi yang ada di DPR RI. Oleh karena itu, Firman menilai revisi Undang-Undang MD3 sudah sangat diperlukan agar prestasi kinerja DPR RI dalam bidang legislasi untuk menghasilkan undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Artinya bahwa Badan Legislasi diberikan kewenangan tambahan. Kewenangan tambahan itu bukan merupakan kelebihan, bukan sesuatu yang berlebihan. Haknya sama seperti alat kelengkapan Dewan. Nah, kalau komisi kan anggota komisi punya hak untuk mengajukan undang-undang. Badan Legislasi juga punya hak untuk mengajukan undang-undang. Hilman Hidayat dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon berharap dengan kunjungan Ketua Senat Kazakhstan pada bulan Februari 2018 mendatang dapat meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara yang selama ini telah berjalan dengan baik. Usai menerima kunjungan Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Mr. Askat Orazbay
Di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, PLT Ketua DPR RI Fadlizon menjelaskan, rencana kunjungan Ketua Senat Kazakhstan merupakan kunjungan balasan atas kunjungan pemerintah Indonesia ke Kazakhstan sebelumnya. Pertemuan tersebut nantinya akan membahas mengenai peningkatan kerjasama bilateral kedua negara. Jadi kami menerima kunjungan dari Duta Besar Kazakhstan yang rencananya akan ada kunjungan resmi dari Ketua Senat Kazakhstan. Itu adalah orang kedua di Kazakhstan ke Indonesia yang semula diagendakan pada bulan Januari diundur menjadi bulan Februari kira-kira, dan minta DPR juga menjadi salah satu host untuk menerima kedatangan rombongan. Ada 23 orang dari anggota parlemen Kazakhstan tersebut. Juga akan diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jadi tentu kami akan menerima delegasi tersebut dengan baik ya, karena mereka juga diantaranya adalah anggota parlemen yang bergabung di dalam komite kerjasama persahabatan dengan Indonesia. Fadlizon menambahkan, peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan Kazakhstan merupakan hal yang sangat penting, mengingat peran Kazakhstan saat ini terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini tentunya membuat Kazakhstan semakin berperan di kawasan Asia Pasifik dan dunia. Kerjasama persahabatan dengan Indonesia. Ada isu penting di balik rencana kunjungan itu, Pak? Saya kira agenda utamanya adalah membalas kunjungan dari Wakil Presiden Pak Yusuf Kala pada bulan September lalu. Mereka juga ingin meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Kazakhstan, juga antar kedua parlemen, ya. Dan saya kira ini adalah satu hal yang sangat penting karena Kazakhstan juga sekarang ini adalah ketua Dewan Keamanan PBB yang mewakili Asia Pasifik, ya, per Januari ini. Dan kalau Indonesia nanti menang mewakili Asia Pasifik tahun 2019, ya inilah yang akan menggantikan adalah Indonesia. Gitu. Isu lain Pak terkait dengan pilkada ini kan nanti. Sanika dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.